Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina dari kelas 12 MIPA 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang semangat beribadah dalam meyakini hari akhir. Pertama-tama, apa sih definisi iman kepada hari akhir itu? Nah, kita mulai dari pengertian iman. Iman itu adalah pengetahuan di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasannya iman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman itu dengan hati. Hati meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, surganya Allah pasti ada, dan nerakanya Allah pasti ada, dan berjumpa dengan Allah pasti adanya. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Ini merupakan ikrar manusia kepada Allah bahwa hanya kepada Allah menyembah dan kepada Allah meminta pertolongan. Yang ketiga, dikerjakan dengan anggota badan, yakni kewajiban bagi muslim yang mukallaf wajib melaksanakan kewajibannya apabila semua telah dikerjakan sesuai dengan kemampuannya, maka Allah kelak akan membalas surga. Lanjut ke apa sih hari akhir itu? Nah, hari akhir adalah hari penghabisan atau biasa disebut dengan hari pembalasan. Lanjut ke periode hari akhir. Baik, kiamat di dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra itu sendiri adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya, akan datang masanya berpisah dengan dunia beserta isi-isinya. Sedangkan kiamat kubra diawali dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, makhluk di alam semesta mengalami kehancuran. Kemudian dengan diawali goncangan yang sangat dahsyat. Berdasarkan firman Allah tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat dan pasti terjadi, dan tidak ada seseorang pun yang dapat menghindari yang disebut kiamat. Namun demikian, harus tetap mempercayai dan yakin adanya hari akhir tersebut. Kemudian kita lanjut ke periode sebelum hari akhir. Sebelum terjadinya kiamat, akan muncul tanda-tanda kiamat yang mendahuluinya, terbagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Di antaranya sebagai yang pertama, banyaknya hura-hura dan pembunuhan. Yang kedua, banyaknya kaum wanita dibandingkan laki-laki, sehingga perbandingannya hanya 40:1. Ketiga, banyak terjadi gempa bumi. Banyak orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi.
Yang keempat, menyebarnya perjudian. Kelima, anak zina. Ketujuh, perampokan dan musik dianggap halal. Periode setelah hari akhir. Setelah kiamat terjadi, maka seluruh alam semesta hancur. Dan selanjutnya, manusia akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Iman terhadap hari akhir tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dalam lisan, akan tetapi juga direalisasikan dalam perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir, yakni dengan mengamalkan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larang-larangannya, dan selalu bersikap jujur dalam berkata, berniat, dan berbuat. Baik, adapun hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu buruk maupun baik, akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Olehnya itu, keimanan pada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar selalu taat dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, adapun hikmah beriman kepada hari akhir loh. Jadi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mempunyai hikmah. Karena Allah tidak menjadikannya sia-sia belaka, tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Beberapa contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, munculnya rasa kebencian yang mendalam kepada perbuatan maksiat dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang iman dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak pernah dirasakan di dunia sekalipun. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.